Waktu itu Abah ini sempat kaget, terus bilang ke Pak Yadi, ya sudah sana kamu berbaring di tempat tidur. Pak Yadi akhirnya berbaring di tempat tidur, dan Abah itu membacakan sesuatu. Nggak lama kemudian jari Abah ini dimasukkan ke pusar Pak Yadi, kayak ngorek-ngorek sesuatu. Nggak lama kemudian disaksikan Tina sendiri, dia melihat kejadian waktu itu. Dari pusar Pak Yadi itu keluar paku kecil. Nggak lama kemudian keluar serpian-serpian kaca. Ternyata begitu ular ini diambil, semua warga itu heboh, teriak-teriak karena adanya ular di atas genteng. Tiba-tiba pas keadaan ramai seperti ini, dari dalam ruang tamu, mereka itu dengar teriakan, "Weh, ada apa ini kok rame banget?" Ternyata bapaknya Tina yang tadi sudah meninggal tiba-tiba bangun dan ngomong seperti itu. "Ada apa ini kok rame?" Semua orang itu lari ketakutan karena ngelihat bapaknya Tina, Pak Yadi ini bangun dari kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Tina yang asalnya dari Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita yang akan kami ceritakan ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Tina. Jadi dia minta supaya nama tokoh yang ada di cerita ini disamarkan, dan juga nama kota kelahiran Tina ini juga minta disamarkan. Begitupun juga nama Tina ini adalah nama samaran. Kenapa seperti itu? Karena cerita ini adalah cerita yang berhubungan tentang keluarganya Tina, terutama tentang bapaknya Tina sendiri. Dan sampai hari ini, bapaknya Tina masih ada, masih hidup, tapi beliau sendiri sedang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi inilah yang membuat Tina itu ketika menceritakan cerita ini, ketika dia menulis di email, ada beberapa poin-poin yang dia tidak bisa melanjutkan ceritanya karena dia hanyut dalam perasaannya. Dia mengingat kembali cerita-cerita atau kenangan bersama bapaknya ketika bapaknya masih sehat. Dan ada bagian-bagian yang dia tidak bisa menceritakan karena dia larut dalam kesedihan. Jadi Tina ini asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dia masih ingat waktu itu dia sudah tinggal di Jakarta. Jadi ternyata sebelum Tina ini lahir, orang tuanya sudah merantau ke Jakarta. Tina ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Dan yang Tina ingat, dia itu
kesayangan bapaknya. Mungkin karena dia anak bontot. Dia merasa dia lebih dekat dengan bapaknya ketimbang ibunya. Jadi di era-era 80-an, menjelang tahun 90-an itu, mereka tinggal di sebuah kontrakan di Jakarta. Dan waktu itu, bapaknya Tina yang namanya Pak Yadi ini sempat bekerja sebagai apapun. Dulu Pak Yadi ini pernah menjadi tukang becak, pernah juga menjual sekoteng, pernah juga jualan gorengan. Jadi semuanya sudah pernah dilakukan oleh Pak Yadi selama beliau merantau di Jakarta. Dan pada masa-masa itu memang mereka masih tinggal di kontrakan, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sampai kemudian ketika Tina ini menginjak usia sekitar 7 tahunan, dia sering diajak Pak Yadi itu main ke rumah temannya sesama pedagang. Dan Tina ini juga sering diajak main ke rumah teman Pak Yadi yang sopir taksi. Memang Pak Yadi ini banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang di sana sudah tahu bahwa Pak Yadi ini adalah seorang penjual gorengan. Nah, waktu itu Tina ingat dia pernah diajak main ke rumah temannya Pak Yadi yang sesama pedagang. Di situ dia main dengan anak-anaknya. Nah, beberapa hari kemudian Pak Yadi ini ngajak Tina main ke rumah temannya Pak Yadi yang seorang sopir taksi. Sopir taksi ini kita sebut namanya Pak Ujang. Pak Ujang ini punya 5 orang anak, dan anak-anaknya itu masih kecil. Nah, Tina sering diajak ke sana karena Tina juga seneng. Dia ketika di rumah Pak Ujang, dia akhirnya bisa bermain dengan anak-anaknya Pak Ujang yang waktu itu hampir rata-rata seusianya Tina. Dan waktu itu Tina memperhatikan bapaknya ini ngobrol serius dengan Pak Ujang dan juga istrinya. Setelah itu, sekitar sore hari, Tina diajak lagi pulang ke kontrakannya. Nah, ternyata beberapa hari setelah itu, Pak Yadi ini nggak jualan, dia nggak berdagang, dan beliau sempat ngomong ke istrinya waktu itu, "Bu, aku libur dulu ya." "Kenapa, Pak?" "Enggak pengen istirahat aja di rumah." "Oh ya sudah, kalau memang gitu, istirahatlah." Beliau ini ternyata keesokan paginya, Tina ini dibangunkan sama bapaknya itu. "Nak, bangun nak. Ada apa, Pak?" "Ayo ikut Bapak jalan-jalan yuk." "Jalan-jalan kemana, Pak?" "Naik kereta mau nggak?" Nah, waktu itu karena Tina ini masih anak-anak, ketika bapaknya ngomong mau diajak jalan-jalan naik kereta, tentu waktu itu Tina seneng. "Ya Pak, Tina mandi dulu ya Pak." Dia pun akhirnya bergegas mandi, ganti baju, berangkatlah Tina ini bersama bapaknya itu. Ternyata sebelum menuju ke stasiun, Pak Yadi ini jemput Pak Ujang. Waktu itu Tina sendiri nggak tahu kenapa kok bapaknya ini jemput Pak Ujang. Yang penting waktu itu Tina seneng karena mau diajak jalan-jalan naik kereta. Akhirnya setelah jemput Pak Ujang, mereka bareng-bareng menuju ke stasiun dan naik kereta menuju ke satu tempat yang awalnya Tina sendiri nggak tahu dia mau kemana. Dan waktu itu kita nggak bisa membayangkan situasi naik kereta seperti zaman-zaman sekarang. Di tahun-tahun 90-an itu yang mungkin kita masih ingat, kondisinya benar-benar masih ruwet. Masih banyak orang yang naik di atap, masih ada orang jualan yang naik ke kereta, dan bahkan ada pengamen, bahkan sering sekali kita temukan copet di sana. Jadi keadaannya semrawut, benar-benar semrawut. Nah, waktu itu karena Tina melihat kondisi yang seperti itu di dalam kereta, dia itu akhirnya memilih bangku yang paling pojok. Dia agak ketakutan. Nah, dia ingat bapaknya ini tanya, "Kenapa nak? Kamu capek?" Terus bapaknya bilang, "Ini masih jauh. Kalau kamu ngantuk, sini tidur di bangkuannya bapak." Nah, hal-hal semacam inilah yang diingat betul oleh Tina. Dan dia mengingat betul kenangan-kenangan bersama bapaknya itu. Jadi dalam perjalanan itu, Tina ini tidur. Dia merasa kalau tidur ini cuma sebentar. Tiba-tiba dia dibangunkan sama bapaknya, "Nak, sudah sampai, nak." Mereka berhenti di sebuah stasiun. Terus Tina tanya, "Loh, kita perjalanan berapa jam, Pak?" "Ya, 2 jaman lebih lah." Mereka itu ternyata ada di desanya Pak Ujang.
Nah, ketika sampai di stasiun, untuk menuju desanya Pak Ujang ini masih diperlukan waktu sekitar setengah jam perjalanan. Begitu sampai di sana, mereka itu ada di sebuah desa dan langsung menuju ke sebuah rumah. Jadi Tina ini nggak tahu dia mau dibawa kemana, dia nggak tahu. Yang penting waktu itu dia ikut jalan-jalan, dan begitu sampai di rumah tersebut, mereka mengucapkan salam. Pak Ujang lebih dulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, Abah. Ternyata nggak lama kemudian ada yang jawab salam dari dalam. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang bapak-bapak. Usia beliau ini sekitar 60 tahunan. Jenggotnya panjang putih dan kumisnya juga panjang putih. Beliau pakai baju adat Sunda dengan pakai baju beskap warna hitam dan juga pakai bawahan seperti jarik. Jadi beliau keluar, beliau juga tanya, Waalaikumsalam. Beliau ini menggunakan bahasa Sunda awalnya. Dari mana? Masuk, masuk. Akhirnya Pak Yadi, Pak Ujang, dan juga Tina ini masuk duduk di ruang tamu. Abah ini tanya lagi, dari mana ini? Pak Ujang pun jawab, iya bah, kami dari Jakarta. Oh, ada perlu apa ke sini? Ini bah, saya bawa teman saya ini ada perlu sama Abah. Beliau mau tanya-tanya. Nah, akhirnya Pak Yadi pun ngomong ke Abah, Bah, kami dari Jakarta, Bah. Tapi mohon maaf sebelumnya saya nggak terlalu paham bahasa Sunda. Boleh nggak saya pakai bahasa Indonesia? Oh, iya, mangga, silakan. Akhirnya Pak Yadi ini ngomong. Dan waktu itu Tina masih ingat betul dialog mereka. Intinya Pak Yadi ini mengungkapkan bahwa beliau ini seorang pedagang. Saya ini kan dagang, Bah, di Jakarta. Mbok saya ini minta tolong. Mungkin ada yang ganggu usaha saya. Kok akhir-akhir ini usaha saya ini sepi, Bah. Terus Abah ini bilang, aduh, kalau yang kayak gitu-gitu, saya nggak ngerti, Abah nggak ngerti. Nah, ternyata Pak Ujang ini nimpali. Abah, jangan merendah gitulah, Bah. Minta tolong, Bah. Kami ini kan jauh-jauh dari Jakarta. Nggak lama kemudian Abah ini mungkin kasihan ngelihat Pak Ujang dan juga Pak Yadi. Akhirnya Abah ini ngomong, ya sudah, kalian tunggu sini dulu ya. Abah ini pun masuk. Masuk sekitar 15 menit kemudian, Abah ini keluar, beliau langsung duduk lagi, dan beliau itu bilang ke Pak Yadi, iya, ini usahamu ada yang ganggu. Kayaknya memang ada yang nggak suka sama kamu. Ini ajalah, Abah cuma bisa bantu ini. Beliau itu ngeluarin batu kecil, warnanya hitam, tapi ketika terkena cahaya itu, warna hitamnya ini berubah ke hijau-hijauan. Batunya kecil. Si Abah ini bilang, ini batu ini kamu bawa, bisa kamu masukkan dompet, atau bisa juga kamu masukkan laci gerobakmu. Tapi kamu harus ingat, ini nggak bisa dibawa masuk kamar mandi, masuk toilet nggak bisa. Jadi ketika kamu mau kencing, mau buang air besar, atau mau mandi, batu ini jangan dibawa masuk. Nanti kalau suatu saat batu ini hilang dengan sendirinya, berarti kamu melanggar pantangan itu. Iya, Bah, saya bawa ya, Bah. Dibawalah batu ini dimasukkan ke dompet. Nah, setelah mereka berbincang sebentar, akhirnya mereka pun pamit. Nggak tahu waktu itu Tina lupa apakah Pak Yadi ini ngasih sesuatu ke Abah tersebut. Waktu itu Tina sudah keluar lebih dulu. Gak lama kemudian Pak Yadi dan Pak Ujang ini pamit. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta, kembali ke kontrakan. Nah, setelah itu Pak Yadi ini beraktivitas seperti biasa. Beliau bangun jualan, dan memang Tina ini masih ingat ketika bapaknya itu jualan, beliau itu selalu pulang larut malam. Kadang jam 11 malam, kadang jam 12 malam. Bahkan pernah juga Pak Yadi ini pulang di jam 3 dini hari. Jadi inilah yang terjadi. Mungkin dagangannya waktu itu nggak laku. Jadi beliau sampai nunggu dagangannya ini habis sekitar tengah malam, bahkan sampai dini hari. Dan ketika setelah pulang dari Abah tersebut, tiba-tiba Pak Yadi ini pulangnya sore hari. Jam 5 sore sudah pulang. Nah, waktu itu ibunya Tina ini juga seneng. Pak, sudah habis, Pak. Sudah, Bu. Alhamdulillah ini sudah habis semua. Dan itu terjadi terus-menerus.
Sampai 1 bulan kemudian, Pak Yadi ini membawa dagangannya lebih banyak. Ternyata dagangan yang dibawa lebih banyak ini habisnya juga sama, sekitar jam 5 sore, kadang jam 6 sore Pak Yadi sudah pulang. Dari sinilah kemudian Pak Yadi ini punya inisiatif, dia mau ngambil karyawan. Jadi sampai pada akhirnya, singkat cerita, Pak Yadi ini punya 6 orang karyawan. Dan semua karyawannya ini ditempatkan di sebuah kontrakan. Karena beberapa karyawan ada yang bawa anak dan istrinya. Jadi mereka 6 orang ini menempati sebuah kontrakan yang berjajar-jajar. Di depan itu ada gerobaknya sendiri. Disinilah kemudian usaha Pak Yadi ini meningkat drastis. Dan sampai pada akhirnya, keluarga Pak Yadi ini bisa membeli tanah di kampung halamannya di Jawa Barat itu. Bahkan beliau ini juga bisa membeli sawah. Jadi pas waktu usaha Pak Yadi ini meningkat, dia punya 6 orang karyawan. Pak Yadi dan istrinya ini sibuk. Pada akhirnya, Tina pun dipindahkan ke kampung. Dia tinggal bersama neneknya di sana dan dia sekolah di kampung halamannya. Nah, waktu itu Tina sekitar kelas 4 SD. Dia tinggal bersama neneknya, sedangkan Pak Yadi dan juga kakak-kakaknya Tina ini masih tinggal di Jakarta. Nah, selama tinggal di sana, pada saat liburan sekolah, Pak Yadi ini sering datang ke kampung halaman, jemput Tina, bawa Tina ke Jakarta untuk liburan di sana. Jadi, hal itu sering dilakukan ketika liburan sekolah. Nah, pada satu waktu, Pak Yadi ini datang, jemput Tina menuju ke Jakarta. Waktu itu Tina ngelihat perut bapaknya ini buncit, jadi kelihatan membesar. Waktu itu Tina nggak tanya apapun, ketika sampai di Jakarta, Tina diajak lagi menuju ke rumahnya Abah. Jadi dia naik kereta, perjalanan sekitar 2 jam menuju ke rumah Abah. Ketika sampai di sana, barulah Tina ini tahu bahwa perut bapaknya itu memang benar-benar buncit. Jadi ketika datang ke rumah Abah, Pak Yadi ini menyampaikan, "Bah, saya minta tolong, Bah. Ada apa? Ini perut saya, Bah, buncit kayak gini." Begitu kaos Pak Yadi ini dibuka, Tina itu bisa melihat perut bapaknya itu membesar, kayak mengkilat. Benar-benar perutnya itu kayak orang hamil. Waktu itu Abah ini sempat kaget. Terus bilang ke Pak Yadi, "Ya sudah, sana kamu berbaring di tempat tidur." Pak Yadi akhirnya berbaring di tempat tidur, dan Abah itu membacakan sesuatu. Nggak lama kemudian jari Abah ini dimasukkan ke pusar Pak Yadi. Kayak ngorek-ngorek sesuatu. Nggak lama kemudian disaksikan Tina sendiri. Dia melihat kejadian waktu itu. Dari pusar Pak Yadi itu keluar paku kecil. Nggak lama kemudian keluar serpian-serpian kaca. Nah, di situ Pak Yadi ini sambil teriak-teriak kesakitan. "Aduh, Bah, sakit, Bah, sakit, Bah. Sudah, kamu tenang dulu, diam dulu. Ini aku ambil lagi." Diambil terus dari pusar itu, keluar lagi serpian-serpian kaca. Dan waktu itu, ketika Abah bilang, "Sudah, ini sudah, kamu duduk dulu." Begitu Pak Yadi ini duduk, tiba-tiba perut Pak Yadi yang tadinya buncit, ini tiba-tiba kempes. Nah, seketika itu juga Abah bilang ke Pak Yadi, "Ini ada yang benar-benar gak suka sama kamu. Ada yang sengaja ngirimkan teluh ke kamu. Terus saya harus gimana, Bah? Sudah, kamu tenang aja. Ini serpian-serpian kaca dan juga paku-paku kecil ini kamu bawa pulang. Kamu buang ke sungai. Dan ingat, ketika kamu buang ke sungai, kalau ada yang manggil namamu, kamu jangan sekali-sekali noleh." "Baik, Bah." Akhirnya serpian kaca dan juga paku-paku kecil ini diletakkan di sebuah kain kafan kecil, dibungkus dan diikat, diserahkan ke Pak Yadi, dan Pak Yadi disuruh buang ke sungai yang ada di dekat kontrakannya itu. Seketika itu juga Pak Yadi dan Tina ini pulang. Ketika sampai di kontrakan, Tina nggak tahu bungkusan kain kafan yang berisi serpian kaca itu dibuang kemana oleh Pak Yadi. Tina nggak tahu. Nah, setelah kejadian itu, Tina kembali pulang ke kampung halaman. Dia masih tinggal bersama neneknya, dan tiba-tiba waktu itu, di tengah malam, pas waktu Tina dan neneknya ini sudah tidur, dia dengar ada yang ngetuk pintu rumah. "Dok, dok, dok, Assalamualaikum. Dok, dok, dok."
Nah, neneknya pun bangun. Tina juga bangun waktu itu. Karena Tina tidur bersama neneknya, begitu pintu dibuka, ternyata yang ngetuk pintu ini adalah Pak Yadi. Waktu itu Tina masih bisa ngelihat jelas bahwa wajah bapaknya itu nggak seperti wajah bapaknya. Jadi auranya itu sudah berbeda. Pak Yadi waktu itu kayak orang linglung. Dia tengok kanan kiri. Dan neneknya Tina waktu itu tanya, "Loh, kamu itu kesini sama siapa, Todi?" "Sendirian, Mak." "Lah terus anak istrimu di mana?" "Masih di sana, Mak." "Kamu itu datang jam segini tuh ngapain, Di?" Padahal beberapa hari yang lalu, Tina ini baru diantar oleh Pak Yadi dan Pak Yadi kembali ke Jakarta. Terus kenapa kok bapaknya ini tiba-tiba pulang lagi? Nah, waktu itu neneknya Tina ini juga bingung. "Terus usahamu gimana, Di? Anak buahmu siapa yang ngontrol?" "Biarin, Mak, ibunya anak-anak." "Loh, kamu jangan gitu. Itu istrimu itu perempuan, mana bisa ngurusi anak buahmu." "Udah lah, Mak, biarin, Mak. Aku mau tidur, Mak, ngantuk." "Ya sudahlah. Ini juga sudah malam, ya sudah kamu istirahat dulu." Nah, Pak Yadi ini tidur di ruang tamu. Tina dan neneknya kembali tidur di dalam kamar. Singkat cerita, mereka ini dengar suara tahrim dari masjid, menandakan bahwa waktu itu menjelang subuh. Seperti biasa, neneknya bangun, dia bangunin Tina. Biasanya ketika subuh mereka sama-sama sholat di musola. Begitu mereka bangun, mereka keluar dan mereka itu kaget ketika sampai di ruang tamu ngelihat ternyata Pak Yadi sudah nggak ada di ruang tamu. "Loh, bapakmu kemana, Totin?" "Nggak tahu, Mbah." "Loh, bapakmu ini kemana? Tadi tidur di sini kok sudah nggak ada. Sedangkan pintu rumah ini masih dalam keadaan tertutup." Nah, setelah itu mereka melanjutkan menuju ke musola. Tina dan neneknya sholat subuh. Setelah sholat subuh, Tina dan neneknya ini masih mencari keberadaan Pak Yadi. Yang pertama mereka tuju adalah rumah saudara-saudara dari Pak Yadi. Di situ ada rumah bule dan juga Pak Leknya Tina. Rumahnya nggak seberapa jauh dari rumah neneknya itu. Didatenginlah satu persatu. Jadi neneknya ini tanya, "Ada yang lihat Yadi? Yadi tidur sini ndak?" "Nggak ada, Mak. Kan Yadi sudah di Jakarta, Mak." "Loh, enggak. Tadi itu pulang. Jam 12 atau jam 1 malam itu dia pulang. Ngetok rumah terus tidur di ruang tamu." "Lah kok ini sudah nggak ada pagi-pagi ini?" "Nggak ada ya, Mak." Dicari lagi ke saudara yang lain, ke rumah Pak Leknya Tina. Ternyata mereka menyebutkan nggak ada, Mak. Yadi kan di Jakarta toh, Mak. Lah neneknya Tina menjelaskan lagi, "Enggak, Yadi ini barusan pulang. Tadi tengah malam. Ini loh Tina tahu sendiri." "Iya ya, Mak, nggak ada, Mak." Akhirnya dari situ, neneknya Tina dan Tina kembali pulang. Dan begitu melewati rumah orang tuanya Tina, yang semula rumah ini selalu tertutup, terkunci. Waktu itu Tina ngelihat pintu rumahnya itu kebuka sedikit. "Loh, kok pintu rumahnya kebuka? Ada siapa?" Tina pun akhirnya menuju ke sana. "Mbah, itu ada orang di rumah." Tina ini bilang ke neneknya, "Siapa, Ndok? Coba kamu lihat." Begitu Tina masuk ke rumahnya, ternyata sudah ada masnya. Sudah ada kakaknya Tina duduk-duduk di ruang tamu. Artinya, kalau memang ada masnya Tina, berarti ibunya juga ikut pulang. Tina tanya, "Loh, Mas sama siapa ke sini?" "Sama ibu, Dek. Lagi cari bapak." "Loh, ibu sekarang di mana?" Ternyata ibunya ada di luar rumah. Disitulah Tina berpelukan dengan ibunya. Terus ibunya itu kayak orang bingung. "Ini loh, Mak, kami ini kesini cari bapaknya Tina, mungkin ada di sini." "Loh lah yo, tadi malam itu suamimu itu pulang ke rumah. Dia sempat tidur di ruang tamu. Ini aku sama Tina ini nyari kemana-mana kok nggak ada." Dari sinilah akhirnya ibunya Tina ini cerita bahwa beberapa hari yang lalu mereka ini didatengin 2 orang pedagang. Jadi mereka datang bawa gerobaknya Pak Yadi. Mereka bilang, "Bu, ini gerobaknya Pak Yadi ditinggal di tengah jalan, di sebelah hutan bambu." Terus, "Pak Yadi kemana ya?" "Nggak tahu, Bu, ini saya kira juga gerobak ini sudah nggak kepake lagi." Ternyata waktu itu sudah 2 hari Pak Yadi ini nggak pulang. Jadi waktu itu, ibunya Tina ini juga bingung.
"Loh kalian ini nemu di mana gerobaknya?" "Di sana loh Bu, di jalanan sepi yang di dekat hutan-hutan bambu. Kami ini lagi nyari Mas, Bapak ini sudah nggak pulang 2 hari." Jadi waktu itu ibunya Tina juga menjelaskan ke para pedagang ini, karena pedagang-pedagang ini sudah kenal dengan Pak Yadi. Pak Yadi sudah belasan tahun jualan di sana. Nah, setelah mendapat cerita dari ibunya Tina, neneknya Tina dan juga Tina ini juga heran. Memang tadi Pak Yadi ini pulang tengah malam, tapi pas waktu subuh, ketika neneknya Tina dan juga Tina mau berangkat ke musola, Pak Yadi sudah nggak ada di sana. Sampai kemudian di sekitar sore hari setelah asar, datanglah satu motor. Ternyata di situ Pak Yadi ini dibonceng bertiga. Pak Yadi posisinya ada di tengah. Ketika mengetahui Pak Yadi ini datang, mereka kaget. "Loh Bapak, langsunglah semua berdiri menyambut Pak Yadi. Ternyata sebelum turun dari motor, Pak Yadi ini menjatuhkan dirinya dari motor. Pak Yadi jatuh dan di situ orang-orang itu langsung ngangkat Pak Yadi karena mereka ketakutan. Pak Yadi ini jatuh. Dan ketika Pak Yadi ini diberdirikan, tiba-tiba beliau itu melakukan gerakan yang nggak wajar. Beliau itu melakukan gerakan seperti seekor harimau. Nggak lama kemudian, beliau itu tiba-tiba manjat pohon seperti layaknya monyet. Dia sambil teriak-teriak, "Kak, kak, kak, kak." Nah, disitulah mereka semua ngelihat pemandangan yang nggak wajar. Sampai-sampai Tina dan ibunya itu nangis melihat kejadian waktu itu. Dan nggak lama setelah itu, setelah Pak Yadi ini manjat pohon seperti layaknya seekor monyet, beliau itu turun dan melakukan gerakan yang aneh lagi. Pak Yadi ini tiba-tiba nempel di dinding, melakukan gerakan seperti seekor cicak. Beliau merambat di dinding. Dan waktu itu disaksikan para tetangga. Jadi nggak hanya Tina dan keluarga yang melihat keanehan ini, tapi tetangga-tetangga yang ada di sana melihat keanehan yang dilakukan oleh Pak Yadi. Jadi waktu itu, sampai-sampai Tina ini berharap bahwa itu adalah mimpi. Karena Tina benar-benar malu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yadi. Dan gak lama setelah itu, Pak Yadi ini berubah menjadi seekor harimau. Jadi gerakannya itu seperti seekor harimau dan beliau itu sambil mengerang. Nah, ibunya Tina ini sempat bilang ke Pak Yadi, "Pak, jangan gitu Pak, sadar Pak, astagfirullah Pak, sadar Pak, malu Pak, ini ada istrimu, ada anak-anakmu Pak, ada ibumu Pak, jangan kayak gitu." Tapi Pak Yadi ini terus mengerang seperti itu, seolah-olah dia ini nggak sadarkan diri. Sampai-sampai waktu itu, Tina dan keluarga itu malu. Karena Pak Yadi ini jadi tontonan warga. Warga itu sampai pada akhirnya satu persatu ngumpul, menjadikan Pak Yadi ini sebagai tontonan. Jadi ketika Pak Yadi itu mendekat, warga itu lari ketakutan. Wah, anak-anak kecil itu lari ketakutan. Dan disitulah Tina dan juga keluarganya itu malu, berharap mungkin ini cuma mimpi, karena mereka malu ngelihat Pak Yadi yang dijadikan tontonan warga seperti itu. Nah, melihat Pak Yadi berkelakuan seperti itu, orang-orang bilang, "Sudah, panggilkan dukun yang ada di desa sebelah." Gak lama kemudian dipanggillah seorang dukun. Dukun ini datang dan langsung menghampiri Pak Yadi. Pak Yadi itu ketawa kebak-bak. Wah. Sang dukun ini masih terus membacakan mantra. Tapi Pak Yadi ini yang sudah dirasuki oleh sosok lain, dia teriak-teriak, "Kamu, usiamu itu jauh lebih muda dari aku. Aku ini usiaku tua. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu jangan macem-macem sama aku." Si dukun ini ditunjuk seperti itu oleh Pak Yadi. Jadi Pak Yadi ini sedikit-sedikit dia ketawa dan nantang si dukun. Dukun ini akhirnya ketakutan. Dia sempat bilang ke ibunya Tina, "Bu, mohon maaf Bu, saya sudah nggak mampu Bu, saya mau pulang dulu." Dan waktu dukun ini pergi, ibunya Tina ini sempat manggil, Pak, ini Pak, ada sedikit uang untuk Bapak." Dukunnya ini nggak mau, "Sudah Bu, saya nggak mau Bu." Dan Pak Yadi waktu itu ketawa kebak-bak, "Sudah, kamu kalah tua sama aku." Padahal dukun ini usianya sekitar 60 tahunan, sedangkan Pak Yadi waktu itu sekitar 40 tahunan. Tapi Pak Yadi ini terus-terusan bilang, "Kamu kalah tua dari aku. Kamu nggak usah seperti ini. Daripada kamu mati. Ditunjuk seperti itu. Akhirnya si dukun ini lari ketakutan. Dan sampai beberapa jam kemudian, Pak Yadi ini masih terus teriak-teriak seperti itu. Dan kadangkala beliau itu manjat pohon sambil teriak-teriak. Gak lama kemudian,
tiba-tiba ada pengumuman dari masjid. Ada pengumuman orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Seketika itu juga Pak Yadi itu teriak-teriak, ketawa terbahak-bahak. Sudah kubilang kamu bakal mati. Kamu bakal mati. Rasakan kamu mati. Aku lebih tua dari kamu. Dia terus teriak-teriak seperti itu. Nah, dari sinilah keadaan itu semakin mencekam. Orang-orang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak dari bapak-bapak itu yang megang badan Pak Yadi, tapi mereka itu nggak bisa. Seolah-olah badan Pak Yadi ini lebih kuat dari mereka. Bahkan beberapa orang bapak-bapak yang megang badan Pak Yadi ini nggak kuat. Dengan keadaan Pak Yadi yang terus-menerus seperti ini, akhirnya orang-orang juga bingung, ini harus diapain lagi. Karena orang-orang ini nggak mau Pak Yadi mencelakakan yang lain. Mulailah diikat dengan tali tambang dengan ukuran yang besar. Dan setelah diikat, Pak Yadi didudukkan di teras rumah. Di situ, Pak Yadi ini masih teriak-teriak. Dia masih noleh, matanya masih melotot ke kanan, ke kiri sambil teriak-teriak. Akhirnya neneknya Tina ini mendekati Pak Yadi. Istighfar, Di. Kamu jangan kayak gini, Di. Malu, Di, sama tetangga, Di. Ini ada anak dan istrimu di sini, Di. Waktu itu, Pak Yadi ini masih terus-terusan teriak. Ah, sudah, kamu jangan banyak omong. Aku ini jauh lebih tua dari kamu. Nah, Pak Yadi ini ngomong ke ibunya seperti itu. Sampai-sampai neneknya Tina ini bilang, loh, Di, istighfar, Di, aku ini ibumu, Di. Ah, aku ini lebih tua dari kamu. Aku lebih tua dari kamu. Dari situlah neneknya Tina ini sampai nangis ngelihat kelakuan anaknya yang seperti itu. Hal itu berlangsung sampai malam harinya. Ketika orang-orang ini sudah nggak bisa menguasai Pak Yadi, akhirnya satu persatu dari mereka ini membubarkan diri karena waktu itu sudah malam. Dan dari sinilah keluarga mulai mencari dukun lagi. Dia mencari dukun dan keadaan itu berlalu sampai berhari-hari kemudian. Dan berhari-hari itu Pak Yadi masih terus-terusan seperti itu. Dicarikanlah seorang tokoh yang bisa menangani hal tersebut. Dicarikan dukun yang luar biasa. Didatangkan dukun ini. Tapi lagi-lagi, beliau masih belum bisa mengatasi Pak Yadi. Nah, suatu saat ketika keadaan Pak Yadi masih seperti ini selama berhari-hari, dipanggilkanlah rombongan dari pesantren. Ada beberapa orang dari pesantren ini yang datang dan langsung melingkar membacakan ayat-ayat Quran ke Pak Yadi. Dan pada saat mereka membacakan ayat-ayat Quran itu, Pak Yadi ini teriak-teriak. Dia teriak-teriak sambil membacakan, aku bisa baca Quran. Kamu gak usah bacakan aku seperti itu. Aku bisa, kamu gak akan bisa ngeluarkan aku. Aku marah sama orang ini. Orang ini harus mati. Jadi seolah-olah yang merasuk kepada diri Pak Yadi ini dendam kepada Pak Yadi dan ingin membunuh Pak Yadi. Neneknya Tina waktu itu sempat bilang, sudah kamu ini siapa? Kamu keluar dari tubuh anakku. Jangan bikin anakku seperti ini. Enggak. Aku bakal keluar dari tubuh orang ini. Tapi nyawanya harus ikut bersamaku. Jadi dia waktu itu ngomong seperti itu. Dan kondisi di sana benar-benar mengerikan. Tina dan juga ibunya ini terus berpelukan. Mereka ini terus-terusan nangis melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Melihat kondisi Pak Yadi yang terus-terusan seperti itu. Dan ketika dibacakan ayat Al-Quran ini, ketika Pak Yadi dilingkari dan dibacakan ayat Al-Quran, Pak Yadi ini masih terus-terusan teriak seperti itu dan menantang mereka yang ada di sana. Aku lebih bisa baca Quran daripada kalian. Aku lebih tua. Terus-terusan seperti itu. Hampir 1 jam mereka ini membacakan ayat Quran ke Pak Yadi. Pak Yadi itu terus teriak-teriak seperti itu. Sampai pada akhirnya nggak lama kemudian Pak Yadi ini pun mulai lemas. Pak Yadi sudah mulai tenang. Beliau sudah mulai bisa terbaring. Dan dari situlah mereka menghentikan bacaan-bacaan Qur'annya. Mereka pamit pulang. Dari situ memang kondisi Pak Yadi ini sudah mulai tenang. Dia sudah mulai bisa tertidur. Nah, setelah rombongan dari pesantren ini pulang, keesokan harinya ternyata kondisi Pak Yadi ini menjadi-jadi lagi. Dia teriak-teriak lagi. Setelah melihat kondisi Pak Yadi yang kembali lagi seperti itu, beliau teriak-teriak lagi. Akhirnya ibunya Tina dan juga neneknya Tina ini tanya ke warga desa. Di situ karena sudah ada warga yang kumpul di depan rumah. Mereka ini ada yang ngasih saran, Bu, coba dipanggilkan Kiai A. Siapa tahu beliau bisa menyembuhkan Pak Yadi. Ya sudahlah, minta tolong Pak, dipanggilkan Pak.
beliau ada di mana posisinya. Nah, ini rumahnya agak jauh, Bu. Sudah nggak apa-apa, ini ada biaya untuk manggil beliau. Nah, satu warga ini pun mencoba memanggilkan Kiai A, yang rumahnya itu memang agak jauh. Singkat cerita, ketika Kiai A ini datang, beliau datang bersama 2 orang santrinya. Beliau datang dan langsung mendatangi Pak Yadi. Tiba-tiba setelah sang Kiai ini membacakan ayat-ayat Quran, Pak Yadi itu langsung ngomong dengan bahasa Mandarin. Nah, waktu itu mereka juga heran semua. Sang Kiai ini bisa meladeni Pak Yadi dengan bahasa Mandarin juga. Jadi, mereka berdua itu ngobrol dengan bahasa Mandarin yang warga di sana, semua yang ada di sana ini nggak tahu mereka ini membicarakan apa. Jadi waktu itu, ibunya Tina dan juga neneknya Tina, mereka itu juga heran. Kok Pak Yadi ini bisa ngomong seperti ini, bisa ngomong bahasa Mandarin? Hal itu terjadi hampir 10 menit. Jadi antara Pak Kiai dan juga Pak Yadi ini saling berdialog dengan bahasa Mandarin. Nah, setelah berbincang dengan bahasa Mandarin, tiba-tiba Pak Yadi itu meronta-ronta. Sampai-sampai ikatan tali tambang yang sudah diikat erat itu terlepas. Disitulah Pak Yadi ini seperti menjadi seekor harimau. Dan dia menantang santri dari Kiai tersebut. Nah, waktu itu terjadilah perkelahian. Sampai-sampai Pak Yadi itu sampai naik ke atas atap, dikejar oleh santri Kiai tersebut. Sampai ke atas atap. Jadi semua warga yang di sana itu melihat perkelahian ini. Pak Yadi itu naik-naik ke atas genteng, sampai loncat ke pohon, dikejar oleh sang santri ini. Sampai kemudian Pak Yadi ini bisa dipegang lagi. Ada sekitar 6 orang yang megang badan Pak Yadi, tapi waktu itu, tenaga Pak Yadi ini benar-benar kuat. 6 orang laki-laki ini terpental dengan efek yang dikeluarkan oleh Pak Yadi. Tenaga Pak Yadi benar-benar luar biasa waktu itu. Dan akhirnya, beberapa orang bapak-bapak ini kembali lagi megang badannya Pak Yadi, dibawa masuk ke rumah dan dibacakan sesuatu lagi oleh Pak Kiai tersebut, dan akhirnya Pak Yadi ini kembali tenang. Begitu Pak Yadi tenang, Pak Kiai ini pamit ke ibu dan juga ke neneknya Tina. Beliau bilang, besok saya akan kembali lagi ke sini. Jadi biarkan beliau tenang lebih dulu, karena ini energinya luar biasa. Kami pamit pulang, besok insya Allah saya kembali ke sini. Nah, keesokan harinya, Pak Kiai dan juga 2 orang santrinya ini datang lagi, melakukan pengobatan lagi kepada Pak Yadi. Jadi mulai hari itu, dilakukan rutin lah pengobatan-pengobatan ini, sampai pada akhirnya, Pak Yadi ini badannya sudah mulai kurus kering. Yang semula badan Pak Yadi ini memang terlihat gemuk. Tapi lama-kelamaan, tubuh Pak Yadi itu berangsur menjadi kurus kering. Jadi Pak Yadi ini seperti orang yang sakit parah. Karena di satu sisi lain, Pak Yadi ini nggak doyan makan. Dia nggak mau menyentuh makanan, nggak mau minum, dan kurang tidur. Hal itu berlangsung berhari-hari kemudian. Jadi pengobatan ini dilakukan berangsur-angsur. Sampai kemudian mereka itu pasrah ngelihat kondisi Pak Yadi yang seperti itu. Malam itu, ketika Pak Yadi ini sudah dalam keadaan tenang, di situ juga ada Pak D dan juga budinya Tina. Dan ibunya Tina waktu itu juga menemani Pak Yadi di sana. Pak Yadi ini dalam keadaan lemes. Wajahnya itu sudah kusut, badannya kurus, kering, karena Pak Yadi sudah nggak doyan makan. Di situ mereka tertidur. Dan dalam tidurnya itu, ibunya Tina ini mimpi. Dia itu ngelihat sosok Pak Yadi. Beliau itu dirantai. Dan rantainya itu besar-besar semua. Pak Yadi itu jalan dengan keadaan membungkuk. Beliau itu kesakitan. Dan yang bawa rantai yang besar-besar ini adalah orang-orang kerdil. Di situ Pak Yadi ini juga dicambuk beberapa kali. Dan selama Pak Yadi ini dicambuk, beliau itu teriak-teriak kesakitan. Seolah-olah dia nggak kuat untuk menahan rasa sakitnya itu. Dan disinilah akhirnya mimpi dari ibunya Tina itu diceritakan ke Tina dan juga kakak-kakaknya Tina. Sampai pada satu titik, ibunya Tina ini ngomong ke Tina dan juga kakak-kakaknya, "Nak, ini sudah bukan bapakmu lagi. Bapak sudah nggak ada. Ini yang di sini ini bukan bapakmu. Bapakmu ini sudah dirasuki oleh sosok lain. Yang di sini ini bukan bapakmu. Bapakmu sudah nggak di sini." Disitulah semua akhirnya nangis karena mendengar ucapan dari ibunya Tina, dan ibunya Tina itu yakin bahwa Pak Yadi ini bukanlah benar-benar Pak Yadi.
Pak Yadi yang sebenarnya sudah nggak ada. Nah, setelah kejadian itu, Tina masih sekolah seperti biasa. Dia menuju ke sekolahnya ini nggak jauh. Hanya berjarak sekitar 2 rumah dari rumahnya Tina. Nah, pas waktu Tina ini sekolah, tiba-tiba wali kelasnya ini masuk ke ruang kelas. Dia itu langsung ngomong ke Tina, "Nak, ikut bapak ya." "Kemana, Pak?" "Ikut bapak pulang." "Lu ada apa, Pak?" "Sudahlah, ikut ya." Akhirnya Tina ini pun digandeng menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya Tina, ternyata sudah banyak orang. Tina ini dikasih tahu sama wali kelasnya, "Nak, bapakmu sudah nggak ada, bapakmu sudah meninggal, kamu yang ikhlas ya. Kamu yang ikhlas ya, bapakmu sudah dipanggil sama Tuhan." Nah, Tina waktu itu mungkin dia sudah nggak bisa nangis lagi. Jadi dia cuma bisa tercengang dengan melihat situasi waktu itu. Dia melihat banyak sekali orang-orang ini mempersiapkan tempat pemandian jenazah. Ada juga yang menyiapkan kain kafan untuk jenazah bapaknya itu. Tina akhirnya mendekat. Dia cuma bisa ngintip dari daun pintu. Dia ngelihat ibunya nangis waktu itu, memeluk jenazah bapaknya. Tina akhirnya berjalan mendekat, dan ketika mengetahui bahwa Tina ini datang, ibunya Tina itu langsung meluk Tina. Beliau nangis lagi, "Nak, bapakmu sudah nggak ada, Nak. Kamu sudah nggak punya bapak, kamu yang sabar ya." Tapi Tina waktu itu nggak bisa meneteskan air mata. Mungkin dia sudah benar-benar lelah dengan keadaan waktu itu. Dia hanya bisa menyaksikan jenazah bapaknya yang waktu itu wajahnya pucat sekali dan dalam keadaan kurus kering. Nah, singkat cerita, banyak orang-orang ini yang sudah menyiapkan tempat pemandian jenazah. Tiba-tiba, Pak D-nya Tina itu ngelihat ada ular di atas genteng. Ular ini ukurannya panjang sekali, warnanya hitam. Memang ular ini nggak terlalu besar, tapi ular ini tiba-tiba ada di atas genteng. Dan waktu itu yang pertama kali melihat adalah Pak D-nya Tina. Jadi Pak D-nya Tina bilang ke semua orang, "Weh, ada ular, ada ular." Begitu orang-orang ini ngelihat ular itu, langsunglah beberapa dari warga ini naik ke atas genteng. Ternyata begitu ular ini diambil, semua warga itu heboh, teriak-teriak karena adanya ular di atas genteng. Tiba-tiba pas keadaan ramai seperti ini, dari dalam ruang tamu, mereka itu dengar teriakan, "Weh, ada apa ini kok ramai banget?" Ternyata bapaknya Tina yang tadi sudah meninggal, tiba-tiba bangun dan ngomong seperti itu. "Ada apa ini kok rame?" Semua orang itu lari ketakutan karena ngelihat bapaknya Tina, Pak Yadi ini bangun dari kematiannya. Begitu orang-orang ini berlarian, yang tinggal di sana hanyalah Tina dan juga ibunya. Dan waktu itu ibunya Tina ini langsung meluk Pak Yadi. Beliau itu yakin bahwa Pak Yadi ini belum meninggal. "Pak, kamu hidup lagi, Pak. Loh, kamu ini apa-apaan?" Pak Yadi ini ngomong dengan santai. "Lah, aku ini memangnya kenapa?" "Pak, kamu barusan itu meninggal. Kamu itu sembarangan kalau ngomong, aku masih hidup, aku masih sehat." Sementara orang-orang, warga-warga yang tadinya ngumpul di sana ini sudah berhamburan. Mereka berlarian menuju ke rumah masing-masing. Nah, mengetahui hal itu, ketika Pak Yadi ini diyakini hidup lagi, ada beberapa warga itu yang nggak percaya. Tapi waktu itu, ibunya Tina meyakini bahwa Pak Yadi ini hidup lagi. Dia meyakini betul bahwa ini suaminya. Nah, setelah kejadian itu, Pak Yadi ini pun dipakein baju, dipakein celana. Jadi beberapa warga itu masih banyak yang nggak percaya dengan kejadian itu. Mereka itu benar-benar menyaksikan bahwa Pak Yadi ini meninggal, kok bisa bangun lagi. Tapi anehnya, setelah kejadian tersebut, Pak Yadi ini bertingkah seperti orang yang nggak normal. Beliau itu jarang mandi. Ketika disuruh mandi, beliau nggak mau. Dan kadang-kadang beliau itu tiba-tiba makan di warung makan dan nggak bayar. Nah, kelakuan Pak Yadi yang seperti ini persis seperti orang dengan gangguan jiwa. Beliau itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dan pokoknya tingkah laku Pak Yadi waktu itu benar-benar seperti orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, dari situlah akhirnya keluarga berinisiatif untuk memasung Pak Yadi. Disediakanlah satu ruangan yang letaknya ada di belakang rumah neneknya Tina. Disinilah Pak Yadi itu dipasung. Dipasung dengan kayu dengan ukuran besar dan tangan Pak Yadi ini juga dirantai. Anehnya, keesokan paginya,
ketika ada keluarga yang mau ngantar makanan, Pak Yadi itu benar-benar hilang, nggak ada di sana. Padahal kondisi pintu ini masih terkunci, kondisi pasung itu juga masih terkunci dengan rapi. Rantai-rantai itu pun masih juga terkunci dengan rapi. Tapi mereka itu benar-benar ngelihat kejadian yang aneh. Pak Yadi tiba-tiba lenyap, hilang. Nah, beberapa hari kemudian ada yang melihat penampakan Pak Yadi. Pak Yadi itu dilihat ada di pasar, dibawalah pulang. Ketika dibawa pulang, Pak Yadi dipasung lagi. Nah, keesokan harinya ketika Pak Yadi ini yang sudah dipasung, mereka ketika melihat kembali, Pak Yadi sudah nggak ada di sana. Padahal pasung-pasung ini masih dalam keadaan terkunci rapat. Pintu kamar itu juga dalam keadaan terkunci. Jadi benar-benar kejadian itu kejadian yang benar-benar aneh. Mereka seolah nggak percaya, tapi ini nyata. Nah, kejadian ini terus-menerus berlangsung. Sampai kemudian pengobatan-pengobatan ini dilakukan. Sampai-sampai harta yang dimiliki oleh orang tuanya Tina itu perlahan habis untuk biaya pengobatan Pak Yadi. Yang dulunya mereka punya tanah, dulunya mereka punya sawah, lama-kelamaan dijual untuk pengobatan Pak Yadi. Singkat cerita, sampai bertahun-tahun kemudian dan sampai di tahun 2023 ini, Pak Yadi masih dalam keadaan dengan gangguan kejiwaan. Beliau masih sering nggak mau mandi, beliau tiba-tiba pergi dengan sendirinya. Dan ketika dalam keadaan dipasung, Pak Yadi selalu hilang. Dia bisa melepaskan diri tapi nggak tahu melepaskan diri dengan cara apa. Padahal pasung ini dalam keadaan terkunci, kamar dalam keadaan terkunci, selalu seperti itu. Akhirnya keluarga Tina ini pun membiarkan Pak Yadi dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, masih dalam keadaan gangguan kejiwaan. Suatu kali, ketika Tina ini dewasa, sebelum tahun 2023 itu, Tina sempat dikasih tahu cerita oleh ibunya. Jadi ibunya Tina ini sempat cerita bahwa pada hari itu, ketika mereka masih di Jakarta, Pak Ujang ini datang. Pak Ujang datang, dia pinjam uang ke Pak Yadi. Pak, saya dipinjemin uang Pak 20.000. Waktu itu uang 20.000 nominalnya cukup besar. Nah, karena Pak Yadi waktu itu barusan beli tanah dan baru membeli sawah, Pak Yadi mengungkapkan ke Pak Ujang, mohon maaf Pak Ujang, saya lagi nggak ada. Saya barusan beli sawah dan juga beli tanah di kampung. Toh juga utang Pak Ujang yang sebelumnya juga belum dibayar sama Pak Ujang. Nah, disinilah Pak Ujang mengungkapkan, Pak Yadi kok kayak gitu Pak? Kan saya juga bantu perjuangan Pak Yadi. Saya yang juga membukakan jalan Pak Yadi supaya usaha Pak Yadi ini jalan sampai hari ini. Pak Yadi bisa sukses juga bantuan saya Pak. Kok Pak Yadi tega ngomong seperti itu? Saya cuma pinjam uang 20.000, Pak Yadi nggak meminjamkan, bahkan ngungkit-ngungkit utang yang belum saya bayar. Awas ya Pak, kalau memang Pak Yadi seperti ini, saya akan balas hutang Pak Yadi. Secepatnya saya akan balas hutang Pak Yadi. Setelah itu Pak Ujang ini pun pulang. Belakangan barulah ibunya Tina ini paham bahwa kata-kata yang diucapkan Pak Ujang waktu itu, bahwa dia akan membayar hutang-hutangnya, ternyata inilah bentuk pembayarannya. Pak Yadi dengan kondisi yang seperti ini, mulai mengalami teluh, santet, dan sebagainya, sampai dengan Pak Yadi mengalami gangguan kejiwaan. Ini adalah perbuatan dari Pak Ujang yang membayar hutang-hutangnya. Nah, dari cerita ini, Tina ini bisa mengambil kesimpulan dan bisa menyampaikan pesan ke teman-teman dan kita semua bahwa hati-hatilah dalam berucap. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu baik, belum tentu baik bagi orang lain. Waktu itu Pak Yadi cuma menyampaikan bahwa beliau belum punya uang. Tapi Pak Ujang menangkap yang berbeda dan Pak Ujang sakit hati betul dengan kata-kata dari Pak Yadi waktu itu. Pak Ujang menganggap bahwa Pak Yadi ini seperti kacang yang lupa kulitnya. Dan dari sinilah teman-teman cerita Tina ini dibagikan kepada Kembara Sunyi. Dan sampai hari ini Pak Yadi masih mengalami gangguan kejiwaan. Sementara keluarga Tina ini sudah gak bisa lagi berbuat apapun. Jadi untuk teman-teman yang nonton tayangan ini, yuk kita sama-sama mendoakan supaya kondisi Pak Yadi ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan semoga Allah memberikan jalan keluar kepada Tina dan juga keluarga dan terutama kepada Pak Yadi.
Terima kasih kepada Mbak Tina yang telah mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang dikirimkan oleh Mbak Tina ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.